Banjir bandang selalu datang tiba-tiba dan sering membawa dampak besar bagi masyarakat. Tapi sebenarnya, apa saja yang menyebabkan banjir bandang bisa terjadi? Dalam video ini, kita akan membahas 5 penyebab utama banjir bandang yang harus kita pahami, terutama di Indonesia yang punya kondisi geografis dan cuaca yang beragam. Semakin kita tahu, semakin mudah bagi kita untuk waspada dan mencegah risiko lebih besar. Yuk, kita mulai. Penyebab pertama dan paling umum adalah curah hujan ekstrem dalam waktu yang singkat. Bayangkan ketika air hujan turun sangat deras, seperti keran air raksasa yang dibuka penuh. Tanah dan sungai memiliki kapasitas terbatas untuk menyerap dan menampung air. Ketika volume air yang datang melebihi kapasitas itu dalam waktu cepat, sistem drainase alami ini kewalahan. Akibatnya, air tidak lagi mengalir dengan tenang, melainkan meluap dengan cepat dan mengalir deras ke wilayah yang lebih rendah di bawahnya. Fenomena ini seringkali diperparah oleh perubahan iklim global yang membuat pola cuaca kita semakin tidak menentu dan ekstrem. Hujan yang dulunya mungkin turun dalam beberapa hari, kini bisa terkonsentrasi hanya dalam beberapa jam saja, menciptakan potensi banjir bandang yang jauh lebih besar. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah kerusakan hutan dan lahan, atau yang sering kita sebut deforestasi. Hutan adalah spons raksasa alami di planet kita. Pohon-pohon dengan sistem perakarannya yang kompleks berfungsi sebagai penyerap air hujan yang luar biasa efektif. Akar-akar ini menahan air di dalam tanah, melepaskannya perlahan-lahan ke sungai, dan mencegah erosi. Nah, ketika hutan ditebangi secara masif, baik untuk perkebunan, pemukiman, atau alasan lainnya, tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menahan air. Hujan deras yang turun tidak lagi terserap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir di permukaan dengan kecepatan tinggi menuju daerah hilir. Ini adalah salah satu penyebab paling sering terjadinya banjir bandang di daerah perbukitan atau pegunungan, di mana aliran air yang deras bisa membawa serta lumpur dan puing-puing. Penyebab ketiga adalah tersumbatnya aliran sungai. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari sedimentasi atau penumpukan endapan lumpur dan pasir di dasar sungai, tumpukan kayu atau material alami lain yang terbawa arus, hingga yang paling sering kita lihat di perkotaan, yaitu sampah. Ketika aliran sungai menyempit karena sumbatan-sumbatan ini, kapasitasnya untuk menampung air jelas berkurang drastis. Jadi, saat hujan deras datang dan debit air meningkat, sungai yang sudah dangkal dan sempit ini tidak lagi mampu menahan volume air tambahan. Air pun dengan cepat meluap ke tepian dan membanjiri area sekitarnya. Kondisi seperti ini sangat sering terjadi dan menjadi masalah serius di daerah-daerah padat penduduk, di mana pengelolaan sampah yang buruk mempercepat penyumbatan sungai. Faktor keempat sangat berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Daerah dengan lereng yang curam atau berada di kawasan perbukitan secara alami lebih rawan terhadap banjir bandang. Logikanya sederhana, karena kemiringan medan yang tajam, air hujan yang jatuh akan mengalir ke bawah dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Air tidak punya cukup waktu untuk meresap ke dalam tanah. Ketika volume air yang mengalir ini sangat besar, alirannya berubah menjadi arus deras yang sangat kuat. Arus ini memiliki energi yang luar biasa, mampu membawa serta material apapun yang dilaluinya, mulai dari bata-bata besar, lumpur pekat, hingga pohon-pohon yang tumbang. Aliran puing inilah yang membuat banjir bandang di daerah pegunungan menjadi sangat merusak. Penyebab kelima, dan seringkali yang paling destruktif, adalah longsor yang secara tidak sengaja membentuk bendungan alami di sungai. Bayangkan, terjadi longsor besar di lereng sebuah bukit yang langsung menimbun badan sungai di bawahnya. Material longsoran seperti tanah, bebatuan, dan pepohonan ini menutup aliran air dan menciptakan sebuah bendungan sementara. Air sungai pun menjadi tertahan di belakang bendungan ini dan mulai terakumulasi. Tekanan air terus meningkat, sementara bendungan yang terbuat dari material lepas ini tidak stabil. Pada satu titik, bendungan tanah itu tidak lagi kuat menahan tekanan dan akhirnya jebol. Ketika bendungan ini pecah,
seluruh volume air yang tertampung akan meluncur turun ke lembah dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat. Peristiwa inilah yang sering menjadi pemicu banjir bandang paling dahsyat dan mematikan. Dari kelima faktor tadi, kita bisa melihat bahwa banjir bandang bukan hanya masalah alam semata, tapi juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Dengan menjaga lingkungan kita, seperti mengurangi deforestasi dan melakukan reboisasi, serta mengelola sampah dengan lebih baik agar tidak menyumbat sungai, risiko terjadinya banjir bandang sebenarnya bisa kita tekan. Semoga video ini membantu kamu memahami penyebabnya dengan lebih jelas dan meningkatkan kesadaran kita bersama. Jangan lupa like jika kamu merasa video ini bermanfaat, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton.